Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gusti Ayu Santi, NIM 33 dari kelas 3D. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang resume psikologi pariwisata yang sudah saya pelajari selama sebelum UTS kemarin. Nah, di sini adalah tujuan untuk mempelajari psikologi pariwisata, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu adalah memahami tingkah laku pariwisata, yaitu melibatkan pemahaman terhadap perilaku wisatawan, pelayanan pariwisata, dan interaksi di antara mereka. Contohnya pengertian norma budaya dan menerima tamu, kesopanan dalam pelayanan, atau adaptasi terhadap kebiasaan lokal. Yang kedua yaitu memprediksi tingkah laku di industri pariwisata, yaitu melibatkan analisa data untuk memahami perilaku konsumen dan tren pasar. Yang ketiga yaitu mengendalikan tingkah laku di pariwisata, yaitu melibatkan upaya untuk memastikan perilaku wisatawan dan pihak terkait sesuai dengan norma, etika, dan aturan. Yang kedua yaitu adalah karakteristik pariwisata, yaitu ada intangibility, inspirability, variability, dan perishability. Yaitu yang pertama itu adalah ketidakwujudan. Pariwisata memiliki sifat yang sulit diukur atau diidentifikasi secara fisik karena pengalaman pariwisata bersifat abstrak. Layanan dan sensasi yang diberikan sulit dijabarkan dengan jelas. Yang kedua yaitu tidak dapat dipisahkan. Produksi dan konsumsi dalam industri pariwisata tidak dapat dipisahkan. Layanan dikonsumsi segera setelah diproduksi, dan keterlibatan langsung wisatawan dengan penyedia layanan itu sangat penting. Yang ketiga yaitu variabilitas, yaitu layanan pariwisata dapat bervariasi karena pengaruh banyak faktor, seperti perbedaan individu dalam pemberian layanan atau kondisi lingkungan yang berubah. Yang keempat yaitu keberlakuan sementara. Layanan pariwisata bersifat tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan atau dijual kembali setelah periode tertentu. Jika tidak digunakan, kesempatan untuk menjualnya juga hilang. Pedoman service excellence, yaitu adalah kerangka kerja untuk memberikan layanan unggul dalam industri layanan pelanggan atau pariwisata. Yang pertama yaitu ada welcome, yaitu menyambut pelanggan dengan ramah dan hangat serta menciptakan kesan positif sejak awal. Yang kedua yaitu care atau perhatian. Ini adalah menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap kebutuhan dan kenyamanan pelanggan selama berinteraksi. Yang ketiga yaitu protection atau perlindungan, yaitu menjamin keamanan dan kesejahteraan pelanggan. Ini bisa mencakup aspek keamanan fisik, privasi, atau perlindungan dari risiko. Yang keempat yaitu farewell atau salam perpisahan. Menutup dengan interaksi yang baik dapat menciptakan kesan yang positif dan memastikan pelanggan merasa dihargai. Selanjutnya yaitu adalah tipe kepribadian, yaitu ada 4. Yang pertama ada melankolis, phlegmatis, sanguinis, dan koleris. Yang pertama yaitu adalah melankolis dengan ciri-cirinya sensitif, perfeksionis, introspektif, dan cenderung melihat sisi negatif dari situasi. Sifat umumnya yaitu penuh perasaan yang mendalam dan seringkali memiliki standar yang tinggi terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang kedua yaitu adalah phlegmatis dengan ciri-cirinya yaitu tenang, santai, mudah beradaptasi, dan kurangnya bereaksi secara emosional terhadap situasi. Sifat umumnya yaitu cenderung menjadi mediator, suka menjaga keseimbangan, dan tidak suka adanya konflik. Yang ketiga yaitu sanguinis, yaitu dengan memiliki ciri-cirinya ceria, bersemangat, mudah bergaul, dan suka mencari kegembiraan. Sifat umumnya yaitu bersosialisasi, optimis, energik, dan suka perubahan dan variasi. Yang terakhir yaitu koleris dengan ciri-cirinya dinamis, tegas, mudah bergairah, mudah mengambil inisiatif. Sifat umumnya yaitu suka mengontrol situasi, berorientasi pada tujuan, dan mampu mengatasi hambatan dengan keputusan yang cepat.
Ngelag guys. Nah, selanjutnya yaitu Belbin teori, yaitu teori peran tim Belbin mengidentifikasikan ada 9 peran yang dapat dimainkan oleh individu dalam sebuah tim. Setiap peran ini memiliki karakteristik dan kelebihannya masing-masing. Jadi di sini tuh ada 3, yaitu pertama ada thinking, action, dan people. Yang pertama yaitu adalah di thinking, yaitu ada plan, yaitu memiliki pemikir yang kreatif dan inovatif. Yang kedua yaitu menghasilkan ide dan solusi unik dan mungkin lebih suka bekerja sendiri. Yang kedua yaitu monitor evaluator, yaitu pemikirannya itu analitis dan objektif serta menilai ide dan opsi secara kritis dan agak terpisah secara emosionalnya. Yang ketiga yaitu spesialis. Jadi spesialis ini memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mendalam di bidang tertentu serta memberikan keahlian khusus kepada tim. Selanjutnya pada action yaitu ada implementer, yaitu praktis, efisien, dan menerjemahkan ide dan rencana menjadi sebuah tindakan. Selanjutnya yaitu shaper, yaitu dinamis, bersemangat, menantang status quo, dan mendorong tim untuk mencapai tujuan dan mengatasi hambatan yang ada. Yang terakhir yaitu ada complementer finisher, yaitu memperhatikan detail dan memastikan tugas yang telah diselesaikan itu secara akurat, lalu berusaha untuk menjadi sempurna. Selanjutnya yaitu ada memiliki rasa tanggung jawab yang kuat. Selanjutnya adalah di people, yaitu ada resources investigator, yaitu ramah, antusias, menjelajahi peluang di luar tim, serta menjalin jaringan dan membawa ide dan informasi yang eksternal. Selanjutnya yaitu ada koordinator, yaitu koordinator ini mahir dalam Selanjutnya yaitu adalah koordinator, yaitu mahir dalam memfasilitasi komunikasi tim, membimbing tim menuju tujuan bersama, dan terampil dalam menyelesaikan konflik. Selanjutnya yaitu ada team worker, yaitu kooperatif dan mendukung serta mendorong kerjasama dan harmoni dalam kelompok, yaitu dan ada sensitifnya terhadap kebutuhan orang lain. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di resume psikologi pariwisata yang sudah saya pelajari. Sekian, terima kasih.